Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Pak, dari media. Izin bertanya, Pak, untuk kasus sipil quadrilogy dengan poor adaptation dan neck control baik, sudah bisa rolling, pendekatan seperti apa yang tepat untuk dilakukan sebagai fisioterapi, Pak? Jadi, coba ulang tadi, saya nggak begitu jelas. Untuk kasus cerebral palsy quadriplegia dengan poor adaptation, neck control baik, sudah bisa rolling juga. Pendekatan seperti apa yang tepat untuk dilakukan sebagai fisioterapi, Pak? Ya, tergantung tujuannya ya. Jadi tujuannya apa sih? Jadi tujuan kita memberikan treatment itu apa? Dia sudah bisa rolling, ya kan? Berarti setelah rolling adalah apa? Kemampuan apa? Setelah rolling, kemampuan ke duduk atau kemampuan duduk. Nah, selalu jadi pertanyaan lagi nih, lebih penting mana? Keseimbangan duduk dulu kita ajarkan atau cara keduduknya yang kita ajarkan? Ya, itu tanya jawab dulu itu. Ya. Atau, boleh buat Mbak Media Sekarin Hapsari boleh buka boleh coba di chat deh. Lebih penting mana? Keseimbangan duduk atau latihan keduduk? Siapa yang bisa jawab? Ayo di chat. Ya, nggak ada yang jawab. Ya sudah. Ya. Duduk, Pak. Duduk. Ya. Keseimbangan duduk. Keseimbangan duduk, Pak. Ya, keseimbangan duduk dulu. Jadi, Pak, proses keduduk. Proses keduduk. Ini, kalau kita mau melakukan treatment itu, ada hal prinsip yang harus kita ketahui. Kita itu kan kita kan belajar memfasilitasi kan. Memfasilitasi artinya kan memudahkan. Kalau kita mau memudahkan, ya, maka yang paling mudah sebenarnya adalah latihan keseimbangan duduk dulu, baru keduduk, ya. Jadi gini, karena ini bukan pasien normal ya, ini bukan pasien normal. Jadi ini pasien yang memang bermasalah, nggak bisa duduk mandiri. Jadi yang harus dilakukan apa terkait dengan itu? Yang harus dilakukan adalah kita harus memperkenalkan dulu kepada pasien bagaimana duduk yang benar, ya kan? Kita harus mengajarkan duduk. Jadi ada keseimbangan duduk dulu. Jadi kalau untuk duduk, maka kita harus mengajarkan pola duduk yang benar. Bagaimana duduk on the pelvic, ya kan, bagaimana posturnya, itu yang harus kita perkenalkan dulu. Harus kita perkenalkan dulu. Setelah pasiennya udah tahu cara duduk yang benar, maka kita ajarkan dia bagaimana dia keduduk. Begitu. Jadi kalau dia sudah bisa menikmati duduk yang benar, bisa jadi itu menjadi reward buat dia. Jadi dia lebih senang bermain sambil duduk sebenarnya. Jadi akhirnya dia punya motivasi untuk keduduk. Nah, kalau dia sudah punya motivasi untuk keduduk, maka akan memudahkan kita pada saat melatih ke duduk. Ya. Nah, itu adalah strategi aja sih sebenarnya. Di teori sih nggak ada ya. Ya, di teorinya nggak ada. Tetapi kalau strategi itu dipakai, itu lebih efektif daripada kita selalu mengajarkan duduk, tapi dia juga nggak kenal apa itu duduk. Ya, dia nggak tahu duduk yang benar itu seperti apa. Jadi
salah satu cara agar pasien lebih mudah untuk ke duduk, yaitu dia sudah punya motivasi untuk ke duduk, ya kan? Kenapa dia punya motivasi? Karena pasiennya sudah tahu bahwa duduk itu lebih bagus untuk bermain, ya kan? Kemudian setelah itu maka memudahkan pasien untuk ke duduk, gitu. Nah, jadi targetnya adalah ke duduk kalau dia sudah berguling. Makanya kita harus tahu perkembangan normal itu. Bahwa perkembangan normal itu 1 bulan tuh sebenarnya bagaimana sih kemampuan geraknya, 2 bulan itu bagaimana, 3 bulan itu bagaimana, sampai 12 bulan. Agar kita tahu sekuensi gerakan. Ya, saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Baik, Mbak. Ini pertanyaan kedua ada dari Pak Yanuar Adi Sanjaya. Boleh di open mic-nya. Silahkan sebutkan nama dan asalnya ya. Silahkan unmute. Pak Yanuar Adi ada? Saya bacakan saja ya, Pak. Ya, silakan. Mau bertanya tentang berat ringannya anak-anak cerebral palsy. Adakah kategori kriteria spesifiknya atau persepsi dan terapi sendiri seperti bila quadriplegi itu berat dan hemiplegi lebih ringan? Ya, yang jelas masalah ringan dan beratnya itu sangat ditentukan oleh kemampuan, ya. Sangat ditentukan oleh kemampuan dari pasien. Ada juga yang ditentukan oleh prognosa juga, ya. Dia ringan karena komponen gerak fungsional itu sudah ada. Misalnya komponen apa? Misalnya adalah kognitifnya dia sudah punya. Yang pertama. Yang kedua, sudah bisa menghasilkan persepsi yang baik. Jadi begitu ada stimulus yang masuk ke dia, itu bisa dipersepsikan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia juga mampu bergerak. Jadi kemampuannya juga levelnya termasuk kategori tinggi. Artinya mampu bergerak itu kalau misalnya berdiri ya dia dengan mudah untuk berdiri. Artinya kan kalau kita menilai dari kemampuannya itu ada yang sangat mudah melakukan, ada yang berat melakukan. Ya. Jadi kalau misalnya yang berat itu gini. Yang berat itu nggak ngerti. Ya. Diberikan stimulus apa dia nggak respon. Ya kan? Kemudian kemampuannya juga minimal, kemampuan geraknya. Levelnya rendah, misalnya hanya bisa tiduran telentang. Ya, hanya bisa berguling pelan misalnya. Kan gitu. Itu masuk kategori yang berat. Tetapi kalau kategori yang ringan, tentu banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, seperti ringan ya mendekati orang normal, gitu aja. Jadi ya alat ukurnya kan jelas juga ya. Alat ukurnya jelas untuk menilai bahwa pasien itu kondisinya ringan atau berat. Ya, saya kira itu. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Andi. Boleh diminta untuk unmute-nya saja. Andi. Halo, Mbak Andi. Sebentar ya, Pak.
Ya Pak, ini pertanyaannya. Ya. Mohon izin bertanya, sebagaimana kita tahu kasus cerebral palsy merupakan kasus yang cukup membutuhkan kesabaran dengan proses penatalaksanaan fisioterapi yang panjang dan cukup membutuhkan waktu. Saya pernah mendapatkan pengetahuan dari rekan sejawat yang kebetulan senior, jika kasus spastik yang terjadi lebih dari 3 tahun, maka prognosisnya buruk. Nah, yang jadi pertanyaan saya, terkadang di dalam praktik fisioterapi sendiri, saya menemukan penderita cerebral palsy yang sudah di fisioterapi hingga bertahun-tahun lamanya. Apakah menurut Bapak itu efektif atau tidak? Dan sebagai terapis, menurut Bapak, apa yang harus kami lakukan dengan tingginya tuntutan, entah itu dari orang tua pasien tersebut, untuk melakukan perubahan yang cepat terhadap kondisi anak mereka? Namun, kita juga harus realistis untuk kasus cerebral palsy memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga tidak jarang dari saya biasanya melihat orang tua melakukan tindakan seperti itu terhadap fisioterapi pada anak mereka. Jadi bagaimana treatment apa saja yang diberikan kepada terapis di klinik, Pak? Ya. Apa yang harus dilakukan? Jadi memang pemeriksaan sangat penting. Bukan berarti kalau dia sudah lama terapi, kemudian nggak sukses, ya, nggak meningkat kemampuannya dikarenakan karena terapinya. Bukan juga seperti itu. Ya, bisa jadi karena memang kasusnya masuk kategori berat, ya kan? Jadi perubahannya sangat lamban, atau misalnya hanya sifatnya maintenance, hanya mempertahankan yang sudah ada. Kalaupun meningkatkan kemampuannya juga nggak terlalu besar, ya, nggak terlalu banyak yang bisa dirubah. Tapi setidak-tidaknya itu tidak menjadi tambah berat, kan itu. Nah itu bisa seperti itu. Tetapi bisa juga lama terapi, tapi nggak berubah-berubah, padahal prognosisnya baik, ya, prognosisnya baik. Nah itu bisa jadi karena memang terapinya tidak efektif, itu bisa. Jadi yang paling menentukan sebenarnya adalah pemeriksaan. Jadi pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya dia spastik sudah 3 tahun misalnya spastik, kemudian kita mengklaim bahwa itu adalah kasus berat, gitu, ya, mengklaim itu kasus berat. Sementara sudah dilakukan terapi selama 3 tahun, ya belum tentu juga, ya. Jadi yang paling bagus sebenarnya adalah ketemu apa penyebab sama apa tindakan yang dilakukan, ya. Jadi misalnya kasus apa nih yang ingin ditangani, misalnya dia kasusnya sudah bisa duduk, ya kan? Kalau dia sudah bisa duduk, kita harus mengkonfirmasi dulu apakah dia bisa berdiri atau tidak, ya, apakah dia bisa berdiri atau tidak. Kalau dia tidak bisa berdiri, berarti target selanjutnya adalah berdiri, ya kan? Kalau targetnya adalah berdiri, maka kita harus bisa mengidentifikasi apa saja sih yang menyebabkan dia tidak bisa berdiri, ya. Nah, setelah kita identifikasi, oh ternyata dia tidak bisa berdiri karena adanya kelemahan pada quadriceps misalnya. Quadricepsnya aja yang dilatih. Nah, yang biasa banyak terjadi, nggak bisa berdiri, tapi dilatihnya jalan. Jalannya nggak dapat, berdirinya juga nggak dapat, padahal penyebabnya nggak bisa berdiri karena quadricepsnya lemah. Nggak bisa jalan, ya pasti nggak bisa jalan, berdiri aja nggak bisa. Jadi gitu. Jadi kita harus clear dulu nih, apa sih penyebabnya, sehingga seseorang itu tidak bisa berdiri gitu. Ya, misalnya kelemahan pada quadriceps. Ya fokus latih quadricepsnya, tingkatkan level
kekuatannya. Dari 2 jadi 3, atau dari 3 jadi 4, gitu. Itu tantangannya. Nah, kemudian tekniknya gimana meningkatkan kekuatan otot quadriceps? Ya, caranya meningkatkan kekuatan quadriceps bisa dengan latihan isometrik, bisa juga isotonik, ya kan? Atau kombinasi kedua-duanya. Nah, gitu. Bisa juga dengan pendekatan tidak langsung, bisa juga dengan pendekatan langsung. Nah, banyak sekali teknik yang bisa dilakukan. Intinya adalah meningkatkan kekuatan quadriceps. Gitu. Jadi kalau quadricepsnya yang lemah, itu harus diperkuat dengan banyak teknik. Teknik yang paling bagus melatih kekuatan quadriceps pada pasien yang tidak bisa berdiri adalah harusnya latihannya yang mendekati posisi berdiri. Latihannya harusnya banyak latihan duduk sambil melatih quadriceps, atau latihannya posisi berdiri sambil melatih quadriceps. Bisa seperti itu. Ya kan? Kemudian melatih kemampuan fungsionalnya. Berdiri dari duduk ke berdiri. Tapi dengan cara yang paling ringan, yang paling mudah. Karena pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan yang positif. Jangan mempersulit. Mempersulit tuh gini, dia bisa duduk berdiri, ya. Misalnya gini, dia nggak bisa duduk berdiri kalau kursinya terlalu pendek. Karena kan terlalu berat itu. Ya jangan dipaksa di situ. Tinggiin dulu kursinya. Jadi kursinya ditambah lagi ketinggiannya supaya kalau dia berdiri itu nggak terlalu berat. Gitu loh. Sehingga begitu pasien merasakan itu, dia merasa termotivasi juga. Akhirnya dia melakukan aktivitas duduk berdiri. Nah itu, yang sering salah itu berdirinya nggak bisa dilatih jalan. Ya kan? Yang kurang tepat juga, mau melatih berdiri tapi pelatihannya tiduran terus. Ya kan? Itu yang salah. Kurang tepat gitu. Jadi kalau mau melatih, ya harus selalu dekat ke target. Ya, dekat ke target. Harus yang memudahkan, memfasilitasi. Sehingga nggak selalu terjadi ribut antara terapis dengan pasiennya. Yang ada kan pasien selalu nangis gitu. Karena selalu dipaksa gitu. Jadi usahakan kalau dengan pasien yang happy-happy aja, jangan terlalu stres gitu. Nah, ada pasien baru mau masuk rumah sakit aja udah muntah-muntah karena ketakutan. Karena biasa dipaksa latihan, ya. Ketemu sama terapisnya muntah, ya kan? Modus, nggak mau diterapi sama terapis itu. Tapi kalau terapis yang lain dia senyum-senyum gitu. Ya kan, berarti itu kita syukuri bahwa anak itu ngerti, punya kognitif, ya kan? Jangan kalau dia nangis kita negatif. Justru kalau dia nangis, kita itu harusnya positif bahwa dia kognitifnya bagus, ya kan? Nah, tapi kognitif yang bagus itu harusnya dimanfaatkan. Jangan dijadikan sebagai sesuatu yang memberatkan kita nanti. Misalnya dimanfaatkan itu, ya usahakan kita bisa komunikasi dengan anaknya dengan baik. Itu. Ya, jadi gitu. Oke, saya kira itu. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya boleh menggunakan fitur raise hand bagi yang mau bertanya. Silahkan. Di sini ada pertanyaan dari N. Puji. Izin bertanya, Pak. Kontraindikasi dari anak dengan cerebral palsy quadriplegia dengan laryngomalacia yang sudah melakukan transeotomi pemakaian kanul jika diterapi bagaimana, Pak? Tergantung kondisinya ya, kemampuannya. Ya, tergantung kemampuannya. Kemampuan apa yang menjadi target? Apa kondisinya saat ini? Kemudian
apa targetnya itu. Kalau masalah laringomenesianya ya nggak ada masalah sih sebenarnya, ya. Jadi tergantung, ya. Jadi dipastikan dulu apa targetnya atau apa yang sudah ada, kemampuannya yang sudah ada itu apa. Kemudian itu yang menjadi dasar kita untuk menentukan target selanjutnya. Nah, untuk mencapai target selanjutnya, baru kita berpikir teknis apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Itu aja sih dulu, ya. Ya. Ini Pak, pertanyaan terakhir dari Yanuar Adi Sanjaya. Manakah pendekatan yang lebih penting antara pemberian stimulasi sensori dan aktivitas fungsional pada elbow, duduk, merangkak, dan berdiri pada anak cerebral palsy yang terdapat gangguan sensorinya, Pak? Oke. Kalau anak bermasalah dengan kognitif, ya, bermasalah dengan kognitif, maka yang paling penting adalah kita harus memastikan fungsi sensoriknya bagus enggak. Ya, itu dulu. Jadi fungsi kognitifnya harus ditingkatkan levelnya menjadi level kognitif yang bisa mengerti, bisa berkomunikasi, bisa melahirkan motivasi. Ya kan gitu. Nah, disitulah baru pentingnya sensorinya diperbaiki, ya. Tetapi kalau dia sudah ngerti, ya motivasinya sudah ada, maka yang harus dipikirkan atau yang bisa dilakukan adalah memperbaiki pola geraknya, ya, memperbaiki pola geraknya. Jadi bagaimana kita memfasilitasi pola gerak tersebut? Ya, kalau tadi kita mendengarkan misalnya pola gerakannya bagaimana? Pola gerakannya berat, pola gerakannya dia ada asosiasi reaksi misalnya, reaksi asosiasinya. Nah itu yang harus dikurangi. Jadi kalau yang berat ya ditingkatkan kekuatannya, tetapi kalau ada yang sulit mengontrol gerakannya, dipastikan kemampuan stabilitasnya dan kemampuan geraknya bisa sinkron, ya. Mana yang berperan sebagai stabilisator, mana yang berperan sebagai yang bergerak atau yang berorientasi itu. Jadi gitu. Jadi antara sensori dan motorik yang nggak bisa dipisahkan, ya, nggak bisa dipisahkan. Jadi di situ makanya dikatakan harus ada integrasi antara semua sensori aspek, ya, dengan motorik aspek. Sensori kan banyak. Nah, bagaimana itu diintegrasikan semuanya sehingga bisa menghasilkan persepsi, sehingga bisa memungkinkan pasien itu berpikir, memungkinkan pasien itu untuk punya kemauan untuk bergerak. Nah, sambil kita memperbaiki kualitas gerakannya. Jadi memang syaratnya kalau mau bergerak fungsional itu ya harus ngerti, ya, harus ngerti, kemudian selanjutnya harus bisa bergerak, kan gitu aja. Nah, kalau itu sudah tercapai, maka kemungkinan untuk menghasilkan gerakan fungsionalnya kan lebih baik. Nah, lebih baik lagi kalau dia sering latihan, jadi terbiasa menjadi gerakan-gerakan yang otomatis, gerakan yang terampil. Nah, itu karena apa? Karena kebiasaan. Tugas kita itu membiasakan sebenarnya, ya, membiasakan gerakan-gerakan yang dia butuhkan supaya menjadi ringan gerakan itu. Gitu. Jadi ada berapa kali pengulangan? Oh, ratusan ribu kali pengulangan. Nah, kalau diulang di klinik habiskan waktunya. Jadi kalau bisa diulangnya ambil ADL, jadi dibawa ke ADL. Sehingga kalau di ADL itu pengulangannya sering, nah kalau dia sering nanti menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Ya, jadi nggak bisa dipisahkan. Nah, kemudian tentu kita harus fokus kepada apa yang menjadi target. Jadi jangan targetnya terlalu tinggi, ya kan? Jangan mengiming-imingi pasien bisa jalan sementara prognosanya nggak bisa jalan. Ya, itu yang tidak realistis. Saya biasa dengar ada terapis yang menjanjikan bisa berjalan dalam waktu 3 bulan latihan misalnya.
Ya, sementara kemampuannya baru bisa berguling. Nah, itu kan terlalu jauh untuk mencapai kemampuan. Sementara kita tahu otot itu menjadi kuat kalau yang fisiologis saja, ya, baru menjadi agak lumayan ototnya terbentuk itu kalau dia latihan setiap hari 3-4 jam selama 6 minggu. Ya. Kan gitu. Kalau latihannya jarang-jarang, ya nggak bisa. Jadi harus setiap hari. Nah, itu kan nggak bisa datang setiap hari ke klinik. Ya dikasih aja home program. Maka diajarkan latihan-latihan yang sifatnya sederhana. Ya, saya kira itu. Contoh home programnya nih Pak, bagaimana kira-kira? Home program, ya home program itu atau edukasi yang kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya apa sih? Dia butuh misalnya gini, oh ada pasien belum bisa duduk nih, ya kan? Ada pasien belum bisa duduk, kita udah pasti, ya, udah pasti penyebabnya apa dia nggak bisa duduk. Ternyata ada kelemahan pada abdominal muscle, ya kan? Abdominal muscle. Oke, kalau di klinik kita latihnya pakai apa abdominal muscle itu? Macam-macam latihan yang kita perkenalkan. Ada latihan-latihan isometrik, ada latihan isotonik, ada kombinasi isometrik isotonik, kemudian ada latihan stabilisasi, kan gitu. Nah, teknik-tekniknya spesifik. Agak sulit kalau kita mengajarkan ke orang tua. Nah, tetapi kalau orang tua, kita ajarkan gini aja. Ini kan yang lemah perutnya, ya kan? Nanti latihannya bangun tidur aja. Jadi dari telentang ke duduk. Latihan ke duduk, ya kan? Kalau latihan ke duduk itu miringkan dulu badannya sedikit, kemudian angkat kepalanya, kemudian menopang pakai tangannya, dorong badannya ke arah duduk. Itu diajarkan aja terus begitu. Kemudian latihan keseimbangan duduk, latihan duduk, tahan, jangan sampai jatuh, kan gitu. Gitu aja. Itu sederhana, tapi itu penting, ya. Itu banyak manfaatnya. Tapi kalau datang ke klinik, kita nggak ngajarin itu, nggak usah. Kita ngajarinya teknik yang lain, ya kan? Teknik yang spesifik. Ya, saya kira itu. Ya. Dan bagaimana? Ada yang mau open mic? Ya, Mbak Tia, izin silakan. melanjutkan pertanyaan yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syakib. Selamat siang. Ya, siang, Mbak Puji. Ya, Pak Syakib, mohon maaf tadi kan sedikit sudah dijelaskan mengenai pasien. Kebetulan saya ini pertama kali dikirim pasien sebegitu. Ya buat saya sih rumit ya Pak ya, karena itu baru perdana. Jadi dia itu pasien spastik. Terus ada mikrosefali, terus ada laringomalacia Pak. Dia umurnya itu sekitar 1-6 bulan. Nah, itu tuh datang ke saya kan belum bisa apa-apa Pak, dan matanya itu selalu tertutup. Nah, dia kan udah tracheostomi ya Pak, dia pakai kanul. Terus kalau saya lihat lidahnya tuh Pak Syakib, jadi kalau teriak atau misalkan dia nangis kan gak ada suaranya ya Pak ya. Nah, terus si lidahnya itu kayak nutup si mulutnya itu Pak. Jadi kalau misalkan saya contohnya mau awal nih saya stimulasi cahaya sehingga si matanya itu biar terbuka gitu, karena kesadarannya itu belum terbentuk gitu loh Pak. Apakah itu boleh kita langsung berikan kayak misalkan rolling anaknya atau tengkurap? Sedangkan kalau tengkurap itu kan karena memang dia necknya belum kuat, jadi kan saya takut si kanulnya itu apa ya Pak, lepas atau nancep ke dalam gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Apakah tetap saya berikan kayak stimulasi cahaya, terus ekspansi torak gitu untuk membantu pernapasannya? Ya. Itu sih Pak Akib. Ya, makasih Pak. Ya, jadi latihan yang utama itu yang pertama tujuan.
Tujuannya itu adalah survival function. Ya, tujuannya untuk survival, kemampuan survival. Jadi yang terkait dengan kehidupan itu yang diutamakan. Seperti apa? Seperti pernapasan, makan minum, itu yang utama. Ya, yang lain-lain itu nomor kesekian lah. Itu yang harus dijamin. Kalau itu bisa tercapai, oke, baru melangkah ke yang lain. Kemudian terkait dengan kemampuan. Kemampuan itu kan berguling, ya. Yang paling rendah itu berguling, kemudian yang paling tinggi adalah berjalan, kan gitu. Oke. Tapi ada persiapannya. Kalau berguling itu persiapannya apa? Apa yang harus dimiliki untuk bisa berguling misalnya? Untuk bisa berguling dia harus memiliki kemampuan. Berguling itu kemampuan umur berapa? Berguling itu adalah kemampuan umur 4 bulan. Iya kan? Nah, kemampuan 3 bulan dia harus punya. Ya kan? Tapi ini pasiennya kemampuan 4 bulan bukan? Bukan. Tapi dia harus di bawahnya. 3 bulan bisa nggak? Oh, ternyata juga belum bisa karena kontrol lehernya masih lemah. Oh, berarti di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi 2 bulan bisa nggak? Oh, 2 bulan tuh neck kontrolnya belum bagus. Nah, kemungkinan dia di 2 bulan. Ya kan? Berarti kemampuan 2 bulan itu apa? Kemampuan 2 bulan itu dia sudah bisa sedikit ekstensi kepala dan bisa sedikit fleksi kepala. Bisa nggak? Kalau dia bisa, berarti benar dia 2 bulan. Kalau 2 bulan, berarti persiapkan dulu kemampuan yang cukup. Ya, ingat, kemampuan yang cukup untuk fleksi leher, fleksi neck, dan ekstensi neck, sehingga dia bisa tegak duduknya. Nah, itu yang harus difasilitasi kemampuannya itu. Bagaimana meningkatkan kemampuan itu? Pertanyaan selanjutnya. Cara meningkatkan kemampuan kontrol kepala, pastikan dulu visualnya. Visualnya ada atau tidak? Kalau visualnya nggak ada, berarti kita nggak bisa fokus di visual. Berarti pendekatannya lain yang kita gunakan. Auditorinya bagus nggak? Kalau auditorinya bagus, maka auditorinya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan menengoknya misalnya. Ya, misalnya dia dengar kanan, dia dengar kiri. Jadi manfaatkan stimulasi auditori. Selain itu, manfaatkan apalagi stimulasi taktilnya. Jadi dia harus bisa taktil. Kemudian selain itu, manfaatkan kemampuan vestibular sistemnya. Oh, yang ini lebih nyaman nih kalau tegak, ya kan? Nah, gitu. Jadi banyak pendekatannya lain. Jadi visualnya kita nggak bisa optimalkan karena dia memang ada masalah mata misalnya. Tapi yang lain masih bisa dimanfaatkan, justru yang lain itu yang dimanfaatkan. Jadi targetnya adalah bagaimana melatih meningkatkan kekuatan kontrol lehernya, kemampuan fleksinya cukup, ekstensinya cukup. Karena kalau itu sudah cukup, maka dia siap diajarkan berguling. Berguling tetap bisa diajarkan, tapi hanya diperkenalkan saja, bukan menjadi prioritas utama. Jadi kalau latihannya mungkin sekitar 10% aja. 10%, 20%. Tetapi yang lebih banyak adalah kontrol kepala. Ya, jadi gitu. Jadi mulai mempertahankan neck-nya, menarik kepalanya ke depan, menarik kepalanya ke belakang, ya kan? Melatih vestibularnya, ya, mempertahankan posisi yang nyaman, memberikan pressure misalnya, kemudian memberikan sentuhan, tahan, dengar, tahan, pertahankan, berikan dorongan sedikit, banyak teknik yang bisa digunakan. Akhirnya apa? Neck-nya menjadi lebih baik, memberikan apa? Stimulasi misalnya S misalnya di sini, ya kan? Supaya dia nggak nunduk terus, jangan angkat kepalanya, kan gitu. Bisa, macam-macam teknik yang bisa digunakan. Ya, saya kira itu. Baik Pak Syakib, terima kasih. Ya, sama-sama.
Terima kasih Mbak Puji dan Pak Sakib atas jawabannya. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh unmute mikrofonnya, silahkan. Baik Pak, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Yanuar Adisandaya. Bagaimana pengalaman Bapak bila ada orang tua dengan level pendidikan yang kurang baik, tidak mengerti mengenai anak mereka, bagaimana menanyakan anak sipi mereka kapan bisa sembuh. Padahal menurut saya anak mereka adalah termasuk kasus yang berat dan kognitifnya kurang. Bagaimana cara mengedukasi orang tua tersebut atau menjawab pertanyaan mereka? Begitu, Oke, baik. Yang pertama harus ada kesiapan kita sebagai fisioterapis. Ya, kalau mau mengaku sebagai fisioterapis anak, ya kuncinya adalah kesabaran. Ya, jadi itu dulu. Kita harus berkomitmen kepada diri sendiri bahwa kita itu adalah fisioterapis anak misalnya. Kita siap menerima pasien anak, apapun kondisinya, termasuk kondisi orang tuanya. Jadi kalau sudah itu siap, berarti fisioterapis anak itu ya harus sabar. Ya, kenapa kita harus sabar? Karena untuk mencapai hasil, ya, untuk mencapai hasil itu nggak butuh waktu yang cepat, butuhnya waktu yang lama. Jadi prosesnya panjang. Jadi kita harus siap untuk itu. Dan kita juga harus memahami bahwa kondisi orang tua itu bisa bervariasi. Ya, bisa bervariasi. Ada yang mampu secara ekonomi, ada yang tidak. Ada yang mampu secara intelektual, ada yang tidak. Ada yang sekolahnya tinggi, ada yang tidak, gitu. Nah, itu berarti itu ada, ya. Itu ada, semua kondisi-kondisi itu ada dan kita harus siap. Tugas kita adalah melakukan intervensi yang tepat kepada anaknya, tetapi juga harus mampu memberikan edukasi kepada orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya yang bermasalah, bukan hanya anaknya, orang tuanya yang bermasalah, ya kita bantulah orang tuanya yang bermasalah ini. Pasti ada penyebabnya, kenapa dia bermasalah. Ya pengetahuannya sedikit, ya udah nggak apa-apa kalau pengetahuannya sedikit, berikan pengetahuan yang cukup kepada orang tuanya. Jadi kita nggak bisa memaksa orang tuanya harus seperti yang kita inginkan. Tetapi kita hanya bisa memberikan informasi kepada orang tuanya apa yang perlu. Ya kan? Gitu. Jadi memang kita tahu, kita ini fisioterapi anak, itu kan mestinya tahu bahwa kondisi kondisi kognitif setiap manusia itu beda-beda ya. Ada yang gampang diberi informasi, ada yang sulit. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi ilmu neurosainsnya kan kita ada tuh. Jadi kita memaklumi orang yang memang kurang bisa diberikan informasi yang cukup. Jadi harus berulang-ulang. Jadi kalau misalnya saya nih menghadapi mahasiswa, kan mahasiswa ada yang cepat, ada yang lama kan. Kalau yang cepat gimana caranya? Kalau yang lama gimana? Kalau yang cepat ya disampaikan informasi dia udah nangkep. Tetapi ada yang lama ya harus berulang-ulang menyampaikannya. Harus diberikan penugasan ya. Kemudian harus diminta untuk mengulang-ulang mengerjakannya. Jadi lebih pendekatan pembiasaan. Jadi gitu. Jadi ya kita tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita harus memiliki kesabaran, kita harus memiliki pengetahuan, kita harus komitmen, ya, kita harus konsisten. Nah gitu. Jadi kadang-kadang ada pasien yang nggak sabaran, kita harus kasih tahu bahwa hasilnya lama, nggak bisa buru-buru. Tapi yang penting nanti orang tuanya tahu apa yang harus dilakukan. Ya, jadi itu. Jadi komunikasi sih, kuncinya di komunikasi. Jadi komunikasinya diperbaiki. Ya, orang tua nggak salah, anaknya nggak salah. Kalau ada permasalahan interaksi antara kita dengan pasien, bisa jadi kita yang lebih banyak salahnya. Saya kira itu.